Para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami akan berhubungan dengan Mas Tony Rosid di tengah Hang Heng Hong dunia yang masih terus bergulir. Para pendengar, kita sapa dulu Mas Tony di ujung telepon sana. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Apa kabar Mas Tony? Sehat selalu, Bang? Alhamdulillah sehat, cerah nampaknya pagi ini, meskipun dunia belum cerah. Iya, luar biasa ini. Kabar baru nih, barusan saya baca ini. Cina dapat tenggelamkan seluruh kapal induk Amerika dalam 20 menit saja. Yaman pun bisa, bukan hanya Cina ya. Wah, luar biasa itu. Hang Heng Hong di Babel Mandeb. Ya, tapi apa yang Mas Tony lihat? Dunia sedang berubah. Di tengah-tengah perang tarif yang masih terus bergulir, sementara pergolakan di jalur Gaza memicu pro dan kontra di dalam negeri. Mas Tony, urusan warga Gaza yang akan dievakuasi, dari MUI sampai PGI mengomentari hal ini. Nampaknya Presiden Prabowo lagi garuk-garuk kepala ini. Macam mana ini ya? Sementara di tengah perjalanan Prabowo ke berbagai negara, banyak tamu Jokowi di Solo sana. Ada yang berkomentar pula ada matahari dua. Bisa kiamat matahari dua ini. Bagaimana Mas Tony? Bahkan Hercules pun datang ke sana. Bukan kapal ini orang ini Mas Tony. Katanya si Bang Jago gitu ya. Luar biasa. Dan bagaimana cerita perjalanan Mas Tony di Kalimantan Timur pula, yang akan mungkin bisa dikasih spill-spillnya keadaan di berbagai tempat. Belum lagi urusan Hang Heng Hong, pangkalan militer di Papua. Mungkin bisa dikomentari urusan yang satu ini. Silakan Mas Tony Rosid. 4 cerita ini, 5 mungkin ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Asir. Saya mulai dari isu global dulu, di mana konstelasi politik dunia ada potensi untuk terjadi sebuah perubahan diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah ketegangan politik antara Amerika dengan Rusia yang melibatkan Iran, atau dengan Iran yang melibatkan Rusia, di mana Amerika sendiri terjadi sebuah keadaan yang dilematis. Satu sisi selalu mengancam terhadap Iran, kalau menyerang terhadap Iran ya, maka diperhitungkan Iran berpotensi, menurut Pentagon juga, itu berpotensi untuk memiliki senjata nuklir yang bisa dibuat selama 1 minggu. Jadi 1 minggu saja waktu itu Iran bisa membuat senjata nuklir. Dan ketika saya bertanya dengan teman-teman yang ahli nuklir dari BRIN, mereka balik bertanya, kenapa kok Amerika dari dulu ngancam Iran terus dan tidak pernah dibuktikan, paling embargo. Sementara Amerika, kalau embargo juga diterapkan kepada Rusia, seolah-olah Iran itu seperti Rusia. Sementara kepada negara yang lain bukan embargo yang dilakukan. Ketika mereka tidak loyal, tidak ikut dan tidak bisa bernegosiasi dengan Amerika, langsung disikat, langsung dilakukan aneksasi kepada negara itu. Irak misalnya, Yaman misalnya, Syria misalnya, dan beberapa negara yang lain, khususnya negara di Timur Tengah. Tapi kenapa itu tidak berlaku kepada Iran? Menurut mereka karena Iran itu punya nuklir. Dan nuklir ini kalau kita baca berita, boleh jadi Iran sudah punya senjata nuklir. Boleh jadi juga sebagaimana yang dikatakan oleh Pentagon bahwa Iran itu bisa dalam 1 minggu untuk menciptakan senjata nuklir. Jadi ketika Amerika itu melakukan penyerangan, maka akan terjadi perang nuklir, dan itu berbahaya bagi dunia, atau berbahaya bagi semua konstelasi, semua aspek konstelasi di dunia ini. Apalagi kalau kemudian di sana ikut China dan juga ikut Rusia, maka dunia bisa menjadi kiamat. Kata Putin, dia mengatakan, kita tidak tahu kapan kiamat itu datang, tetapi saya bisa mempercepatnya, kata Putin, karena memang dia punya nuklir. Inilah kemudian terjadi. Kalau itu tidak diserang, Amerika juga khawatir. Amerika itu memiliki peluru yang bernama Israel di sana. Dengan Israel inilah kemudian yang di backup full apapun keputusan Israel, termasuk terhadap Gaza dan terhadap Palestina umumnya, maka Amerika memiliki peluru dan juga mata-mata dan juga agen yang ada di Timur Tengah, yaitu
Israel. Maka apapun keputusan Israel, apapun kebijakan Israel, apapun yang dilakukan oleh Israel dalam konteks politik maupun militer, termasuk juga ekonomi, di backup total oleh Amerika. Meskipun kita bisa bicara banyak bahwa Amerika sendiri sesungguhnya itu lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang Israel. Jadi Pak Ihsan dan semua pendengar, Israel ini mendapatkan gangguan. Artinya apa? Kehadiran Amerika dan juga Israel di Timur Tengah itu sendiri mendapatkan gangguan dari Iran. Iran yang kita tahu dari Persia pernah menjadi adik kuasa dunia. Dia tidak hanya berdiri sendiri dan betul-betul kuat ketika dilakukan embargo, masih tetap stabil dan mampu untuk ekonominya juga tidak goyah dan mampu untuk mengembangkan militernya atau alutsistasnya, alat-alat perangnya. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Iran itu cukup kuat, berani menyerang Israel dan tidak terjadi perang berlanjut, tidak hanya ancaman-ancaman. Sementara Iran mencoba untuk sesuai dengan sejarahnya, Iran ingin menguasai Timur Tengah. Di situ Iran punya kelompok militansi di Irak, kelompok militansi di Syria yang kemarin sempat diusir oleh Israel bersama Amerika, memiliki di Yaman yang mengganggu Israel betul, memiliki Houthi, kemudian Hizbullah yang ada di sekitar Israel, Hamas juga terkoneksi dengan Israel. Ya, boleh jadi nanti bisa dia Saudi juga ada, Iran maksudnya, Saudi juga ada, Iran dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah kekhawatiran masa depan bagi Amerika yang notabene Israel tidak bisa jadi kalah berebut kekuasaan, kalah berebut teritorial dengan Iran. Nah, dilema ini yang sedang dilakukan oleh Amerika, dan Amerika mencoba untuk menakut-nakuti Iran dan selalu dijawab kami tidak ada negosiasi. Dan ketika kami diserang, kami juga akan mempercepat nuklir dan kami akan membalas yang tidak pernah diperkirakan oleh Amerika. Ini situasinya. Kemudian faktor yang kedua adalah ekonomi. Ketika ada darurat ekonomi di Amerika, kemudian Trump mengambil sebuah keputusan untuk menaikkan pajak. Mungkin karena gaya Trump yang sehingga mendapatkan reaksi global yang justru itu merugikan bagi ekonomi Amerika itu sendiri. Ya kalau kita sadar Pak Ihsan ya, itu di Indonesia misalnya diterapkan tarif 34% untuk ekspor dari Indonesia atau impor mereka dari Indonesia. Bukannya dari dulu kita menerapkan tarif jauh lebih besar dari itu. Ya, mobil Tesla lah misalnya. Ini kalau kita bicara substansi ya, mobil keadilan, asas keadilan ekonomi. Ini perdagangan. Mobil Tesla misalnya. Ya. Mobil Tesla itu kalau di sana 900 juta itu udah spek yang tinggi. Saya pernah beberapa kali naik mobil Tesla di sana. Saya pernah di Atlanta naik mobil Tesla, di San Francisco. Kebetulan yang teman saya punya mobil Tesla, jadi kita tidur aja di jalan, itu mobil jalan sendiri, berhenti sendiri dan sebagainya. Dan itu kita coba oleh teman saya, wah enak. Sementara di Indonesia minimal 2 miliar dan itu spek paling rendah. Pertanyaannya, kenapa lebih tinggi? Karena pajak. Dulu misalnya di Saudi dan di Amerika, terutama di Saudi kayak Camry itu 250 juta, waktu di Indonesia sudah 500 juta. Barang-barang mewah di Indonesia itu pajaknya luar biasa mahal. Jadi mestinya diantisipasi, ini bagian daripada strategi dagang. Ketika Amerika melakukan itu karena pasarnya besar di atas 1 miliar kan mereka, dan Amerika itu sangat konsumtif sekali. Ya, maka menjadi pasar ekspor bagi produk-produk khususnya produk-produk manufaktur di semua negara, ya, menjadi pasar yang sangat menggiurkan, yang sangat menarik, ya, magnet tersendiri bagi perdagangan itu. Ya, selama ini diberikan tarif-tarif murah, jadi kemudian mereka dengan sangat leluasa ke sana. Ya, itu bagian dari strategi. Tapi dalam situasi ekonomi Amerika ini, Trump melihat bahwa strategi yang paling tepat dan efektif adalah menaikkan pajak balik. Dan pada akhirnya ini yang kemudian terjadi, dinaikkan semua. Coba kalau Trump melakukannya dengan cara lebih soft.
ya dinaikkan pajak 3 negara dulu. Ya di kawasan mana, besok nanti setelah adem jalan lancar naikkan pajak 5 negara, jalan naikkan pajak 4 negara gitu ya. Dan waktu 1 tahun boleh jadi ada 50 negara yang dinaikkan pajak, tapi soft, tidak ada pembalasan. Ya, mungkin diawali dengan pajak-pajak tertentu, barang-barang tertentu A, B, C, D, 50 barang atau 20 barang. Nanti 2 bulan kemudian dinaikkan menjadi 60 barang. Itu jauh lebih soft. Tapi ya lagi-lagi setiap pemimpin itu punya karakter tersendiri, punya watak tersendiri ya. Model Trump itu kan memang model manusia podcast gitu kan. Semua di ini. Nah, kalau di Indonesia sekarang dulu muncul Pak Jokowi, sekarang muncul Deddy Mulyadi gitu ya. Ya manusia-manusia podcast ya. Semuanya ingin disampaikan ke publik karena memang sudah gayeng dengan podcastnya gitu loh. Makanya kalau saya meeting dengan teman-teman yang di podcast, ya saya biasanya agak hindari. Kenapa? Mindsetnya sudah terbentuk, semua harus dibongkar, semua harus diungkapkan ke publik, semua harus disosialisasikan. Ya kan payah, gitu kan, repot urusannya nanti. Ya malah saya lebih oke sama teman-teman wartawan. Wartawan itu dia bisa memilah, memilah ini perlu dikeluarkan, ini tidak, pemilahnya seperti apa. Mereka sudah bisa bermain dengan strategi yang lebih cantik. Teman-teman di podcast umumnya ya tidak semuanya, umumnya ya pokoknya apa yang dia dapat dia harus keluarkan. Jadi di situ filter-filter itu relatif lebih longgar, lebih fleksibel. Ini yang karena nggak pakai seleksi jadi Dewan Pers. Euforia podcast, medsos lah. Ya euforia podcast khususnya di podcast itu suasana global. Yang menarik lagi ketika ini menarik, ini saya agak kaget-kaget. Apa nih Bang? Ketika media ini, ketika Pak Prabowo membuat pertama di ini ya, bridge ya mata uang itu. Ketika saya lihat gerakannya belum begitu ini, tetapi ditindaklanjuti oleh Pak Prabowo untuk ketemu sama ini. Ya, ketemu sama siapa itu namanya, Rusia dan sebagainya. Kok sudah arahnya ke sana. Terakhir itu yang mau membuat ini yang kemudian dapat protes dari Australia itu pangkalan militer Rusia. Itu kita ada api ya, nggak mungkin ada asap dan ada api ya. Iya, kita jadi menebak-nebak. Jadi mungkin enggak, ini kalau itu dilakukan itu memang sengaja by design. Artinya apa? Kita mencoba untuk membaca alam pikiran yang ada di dalam otak Pak Presiden ini ya. Tentu dengan semua data dan analisis militeran mungkin punya histori di antaranya Pak Prabowo dengan Amerika memang pernah hidup di sana karena orang tuanya ketika masa Orde Lama kan ada di sana dan Pak Prabowo juga sekolah di sana ibaratnya ya. Tetapi kemudian ada kasus HAM dan sebagainya. Itu mungkin ada pengaruh, tetapi pengaruh itu adalah pengaruh emosional yang mungkin tidak begitu besar. Kalau kita hitung variabelnya, pengaruhnya tidak terlalu besar ya. Barangkali ya kita baru menebak-nebak ini. Ya, tapi yang melaporkan Pak Prabowo tentu punya analisis yang sangat kuat karena memang beliau adalah seorang militer. Saya pikir data-data dari militer itu cukup kuat terkait dengan hal ini. Kenapa Indonesia, ini yang menarik, kenapa Indonesia, karena presiden itu kan berarti Indonesia, membuat sebuah keputusan atau kebijakan untuk ke Timur Tengah dan bahkan menaruh pangkalan di situ, itu kan artinya sebenarnya Amerika, aku sekarang sama Rusia loh. Indonesia yang merupakan negara non-blok sekarang berani lebih maju lagi dalam urusan militer, dalam keberpihakan global ya, mau mengambil posisi yang terang-terangan. Saya sekarang mengambil posisi ini. Jadi tentu sudah dihitung. Pertama yang dihitung itu adalah mengarah kemana kekuatan global ini ke depan ini. Ya, tentu bagaimana Rusia, China, ini nanti kaitannya dengan Menteri Pertahanan Amerika yang menganggap China itu sudah kuat militernya dan alutsistanya. Kemudian Rusia juga semakin menguat dan mereka ada Iran juga, kemudian ada Korea Utara yang sudah terkonsolidasi semakin kuat dan semakin berani untuk menunjukkan identitasnya bahwa mereka bersama, di mana Korea Utara mengirim pasukan untuk ke Rusia, ke Ukraina untuk menyerang ikut Ukraina, di mana tukar senjata secara vulgar antara Iran dengan Rusia, di mana China juga mengambil posisi meskipun dengan
tidak banyak bicara tetapi mengambil langkah-langkah yang itu dibaca oleh Amerika, dan Amerika menganggap Cina 20 tahun belajar khusus bagaimana mengalahkan Amerika. Ini kan dahsyat sekali. Betul. Khusus. Saya nggak tahu Indonesia itu ada pembelajaran khusus nggak? Mestinya ada apa namanya, bertahun-tahun Indonesia itu ada rencana khusus ya bagaimana apa namanya menghentikan korupsi di Indonesia ini, termasuk menangkap mereka-mereka yang terlalu kuat di dalam korupsinya. Nah, ini baru keren ini Pak Ihsan, gitu kan. Jadi sayangnya nggak ada itu loh. Ya. Jadi dalam konteks ini ya, Indonesia mengambil sebuah sikap, tentu ada konsekuensinya. Ketika ternyata terjadi sebuah peperangan, maka Indonesia terlibat. Ya, dengan sendirinya Indonesia karena ada pangkalan di situ, maka akan terlibat, bukan lagi sebagai negara. Mungkin pertimbangan Pak Prabowo adalah bahwa kalau terjadi sebuah perang, Indonesia itu akan dikorbankan karena wilayah perang juga masuk wilayah Indonesia. Daripada seperti itu, maka mengambil sebuah posisi, yang posisi itu sudah dihitung mana yang kira-kira yang paling kuat untuk kedepannya. Saya pikir ini adalah sebuah tindakan yang berani, tetapi harus juga hati-hati, karena ketika salah mengambil sebuah keputusan, itu bahaya. Kita tahu Irak seperti apa, kita tahu Yaman porak-porandanya seperti apa, ya tahu. Ya kita berharap semoga ini adalah langkah yang betul-betul berbasis kepada data dan data yang akurat dan analisis yang kuat ya secara militer. Sehingga ketika Indonesia suatu saat itu terpaksa terlibat, nah ini apa namanya menjadi sebuah keuntungan, mengambil keberuntungan. Yang namanya ikut terlibat itu kan bisa menang kalah, menang ada keuntungan, kalah ya jadi abu. Tetapi kalau tidak terlibat, ya tidak akan menang, tidak akan kalah. Nah, dalam konteks ini perlu juga dikaji ulang berkaitan dengan keputusan Indonesia menjadi negara non-blok. Apakah itu sudah tepat ya pada era sekarang dan era ke depan? Di mana Indonesia kalau non-blok itu ya, kalau non-bloknya kuat ya sehingga bisa mengambil keuntungan dari semua yang berkonflik sih oke. Tapi kalau non-bloknya juga tidak kuat gitu, selalu menjadi korban, siapapun yang menang kita jadi korban, ya itu juga tidak menguntungkan. Nah, dalam posisi seperti ini harus betul-betul dihitung dengan matang dan dengan cerdas, sehingga ke depan ya tidak kemudian mempertaruhkan Indonesia di dalam sebuah konflik global ini Pak Ihsan. Ya luar biasa ini apa keadaan di dunia ya. Nampaknya keadaan di dalam negeri juga ndak tenang-tenang saja, selain gonjang-ganjing urusan hakim yang nampaknya menjadi sorotan, juga gonjang-ganjing urusan antara Dr. Andes dan insinyur menjadi sorotan. Kemarin Hang Heng Hong di Gajah Mada menyebabkan ada Hercules jalan-jalan ke Solo. Apa yang Mas Tony lihat dari fenomena ini? Apa memang dipiara supaya menjadi isu yang selalu mengangkat nama seseorang ini, atau cemana gitu Mas Tony? Iya, begini Pak Ihsan, kita hakim dulu sebelum ya sesuatu yang panas di ini. Kita yang santai-santai dulu aja terkait dengan hakim. Kalau Solo kan udah panas ini, nanti belakangan ya. Kalau yang terkait dengan hakim ini, ya itu nasib aja ada ketangkep. Ya pertanyaannya, kita tidak mudah untuk mendapatkan hakim yang tidak melakukan seperti itu. Ada pasti. Ya, punya pengalaman hakim yang jujur ada pasti, hakim yang punya integritas ada pasti, ya hakim yang tidak doyan suap ada pasti, hakim yang sikap tegas, berani dan adil pasti ada. Pertanyaannya jumlahnya berapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, lebih banyak mana? Ya, pertanyaan pertama, lebih banyak mana hakim yang berintegritas dengan hakim yang tidak berintegritas? Pertanyaan yang kedua, ya lebih banyak mana aparat hukum yang berintegritas dengan aparat hukum tidak berintegritas? Pertanyaan yang lebih fundamental lagi, ya lebih radikal lagi, berapa persen sih mereka yang punya integritas? Pak Ihsan, kalau institusi penegakan hukum yang operatornya para penegak hukum itu di situ punya integritas, selesai ini Indonesia. Rapi itu Indonesia, tertib ini Indonesia, kaya ini Indonesia.
Gitu. Kalau Pak Ihsan bertanya sama saya di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, Pak Ihsan, waduh, kita lihat batu baranya, 60% Indonesia batu bara di Masya situ, Allah. sekitar 800 jutaan itu, jutaan metrik ton itu setiap bulannya. Ya, mengambil dari situ saja itu Indonesia untuk nyokong APBN ya, pajaknya itu 700 triliun, sekitar hampir 700 triliun Pak Ihsan, dari satu provinsi saja yang penduduknya tidak lebih dari 4 juta, sekitar 4 jutaan lah. Itu 700 triliun. Kalau bisa dikembangkan, kalau kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang referensinya ada Abraham Samad, yang sampai kemudian saya ketemu sama Abraham Samad, saya tanyakan tentang soal ini, dia mengiyakan. Kalau itu dikembangkan lagi, bukan hanya 700 triliun. Pak Ihsan, saya mau sampaikan ini sekarang lagi ada rapat koordinasi antara pimpinan-pimpinan di Kalimantan Timur berkaitan dengan STS. STS itu shift to shift. Shift to shift itu jadi ada kren, kapal, tongkang, diambil diambil batu baranya, dipindahkan ya ke ini sekali pindahin 20 ton ini. Yang besar, kapal lebih besar lagi, betul. Iya, ke kapal besar, ke vessel untuk diekspor. Ini sudah 1 tahun. Jadi ada ada surat dari ke Kementerian Perhubungan menerbitkan ya izin untuk STS ini. Tetapi ini melanggar Menteri Perhubungan sendiri ya. Itu ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2021 itu menegaskan bahwa harus ada koordinasi dengan pihak-pihak tertentu, institusi di sana, sehingga ketahuan mana tata ruang ya, tata ruang daerah baik provinsi maupun tata ruang kabupaten kota, sehingga STS itu tepat. Ini tidak ada tata ruang, tidak ada koordinasi dengan bupati gubernur, otomatis tidak mendapatkan tata ruang, lalu itu terbitkan surat. Jadi peraturan yang menerbitkan dari Kementerian Perhubungan RI, kemudian surat itu yang menerbitkan dari situ dengan melanggar peraturannya sendiri. Jadi ini di sumber yang sama-sama dari Kementerian Perhubungan ya. Peraturan dibuat oleh Menteri Perhubungan dilanggar sendiri oleh Menteri Perhubungan, dan itu berjalan dari 2023 ya 2003 sampai 2024. Sekarang sudah 2 tahun berarti. 2000 kemarin 2024 itu dipersoalkan dan dibatalkan oleh PT UN selama 1 tahun lebih, dari Juni kemudian jadi September, sekitar 1,5 tahun. Ini luar biasa. Terus kemudian bayar pajaknya ya, ada bayar pajak itu kan per 1 metrik ton itu 1,9 US dollar, diambil 0,8. Ini loh, kok bisa kena pajak, ada pajak sementara ini tidak sah. Coba bayangkan Pak Ihsan dan semua pendengar hasil ini. Indonesia ini gila-gila Pak Ihsan. Orangnya ya, oknum-oknumnya ya. Bukan Indonesia gila. Indonesia ini oknum-oknumnya gila. Jadi perlu diperhatikan Indonesia ini, kalau kita bilang gila-gila ini bukan ini gila-gila, itu oknumnya. Kalau kita belajar nahwu itu ada namanya badal gitu kan. Itu. Jadi Pak Ihsan ini baru 1 item. Ya, ada saya mendapatkan informasi di sana saja. Saya mendapatkan informasi itu ada, perlu di cross check. Kita sama-sama verifikasi ya, sama-sama cross check itu. Ada sekitar 1.400 ya IUP yang ilegal, yang tidak sah, tidak memenuhi syarat. Coba 1.400 Pak, 1.400-an. Kalau ini informasi benar ya, saya dapat informasi seperti itu. Ya itu kemudian berapa banyak ya yang harusnya memiliki nilai bagi pendapatan, baik itu pendapatan pusat bagi pendapatan daerah. Inilah Indonesia. Jadi kalau kemudian penegak hukum, dalam konteks ini kita berangkat dari kasus hakim yang disuap 60 miliar, itu kecil sekali itu. Kecil sekali. Makanya ketika teman tanya, loh kok kecil Pak? Ya Anda nggak tahu aja itu loh. Ya korupsi. Ya coba, apa mungkin itu terjadi
yang kemarin itu timah sampai 300 triliun itu, ya. Ini kan 360 miliar kecil sekali. Coba hampir 1.000 triliun itu di Pertamina. 60 miliar kecil sekali. Ini loh ratusan triliun sampai hampir 1.000 triliun. Ya belum lagi di mana-mana itu. Nah, itu semua tidak akan pernah terjadi. Paling tidak terjadinya itu tidak secara terstruktur, tidak secara masif, dan tidak secara sistematis kalau penegakan hukumnya beres. Itu. Kan itu Pak Ihsan sederhananya gitu loh. Kalau kita membuat ini silogismenya gitu loh. Kalau kita buat silogismenya kan gampang, bahwa itu semua terjadi karena tidak beres di penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu beres, semua itu tidak pernah terjadi, atau terjadi tapi sangat minim sekali. Ya korupsinya paling 700 juta, itu korupsinya paling 1-2 miliar. Ini loh hampir 1.000 triliun, ini loh 300 triliun. Kalau cuman 60 miliar kecil lah, meskipun kecil ya, orang pakai. Ya kita harus belak-belakan lah, jujur saja. Itu sesuatu yang menjadi ironi bagi proses perjalanan kita, dan itu ada satu kasus ya teriak-teriak rame bisa kasus lagi, teriak-teriak rame bisa kasus lagi. Tidak pada akar persoalannya yang diselesaikan. Akar persoalannya adalah ada di institusi-institusi penegakan hukum. Kalau itu, bagaimana institusi penegakan hukum itu bisa dirapikan? Ya bergantung juga kepada pemimpin bangsanya. Kalau pemimpin bangsa ada kemauan rapi itu, mana? Meskipun ini eksekutif yudikatif dalam konsep trias politika ini berbeda ranah. Di Indonesia itu super power kalau namanya presiden itu. Ya eksekutif itu dia bisa menertibkan apapun. Yang anggota DPR itu disiul aja, sweet, ya selesai Pak. Iya Pak, kenapa? Ya gimana anggota DPR itu anak buahnya ketum partai. Ketum partai itu anak buahnya presiden. Kan tinggal sweet aja. Sweet. Oh, oke siap, gitu kan. Tweet. Oh, oke siap. Tweet. Oke siap. Rancangan undang-undang jadi semua. Ya, gitu Pak Ihsan, gitu kan. Dan itu mekanisme sudah lama, bukan hanya hari ini, sudah lama. Artinya pada masa Orde Baru, apalagi masa Orde Baru, kemudian masa Orde Reformasi, kemudian masa Pak Jokowi lebih-lebih lagi. Nah, kemudian ingat Pak Jokowi masa ke Solo nya nggak ngeri-ngeri sedap, gitu kan. Ada demo, kemudian ada ya orang yang kita kenal yang menjadi seringkali dijadikan sebagai bodyguard terhadap tokoh-tokoh tertentu. Kok ironi ya. Saya pikir proses hukum aja diselesaikan gampang kok sebenarnya. Pada masa penyelidikan, saya juga sebenarnya malas mengomentari soal jasa palsu ini benar atau tidak. Tapi karena sudah masif, tinggal panggil dalam proses penyelidikan ini, panggil orang-orang yang menuduh dan orang-orang yang tertuduh. Dilakukan penyelidikan. Kalau memang ternyata buktinya cukup meyakinkan, naikkan menjadi penyidikan. Ketika dinaikkan penyidikan, kemudian ada 2 alat bukti, silakan kemudian dilimpahkan P21 di kejaksaan, kemudian masuk di ranah pengadilan, dipanggil semuanya itu, termasuk Pak Jokowi juga dipanggil, dicocokkan. Dipanggil juga teman-teman Pak Jokowi, dicocokkan. Dipanggil juga dekan kalau masih hidup, ya, dekannya Pak Jokowi dulu dan dekan sekarang, atau rektor, dipanggil juga dari minimal dekan kehutanan dipanggil juga teman-teman Pak Jokowi yang kuliah, dipanggil juga teman-teman Pak Jokowi yang teman wisuda, dipanggil juga orang-orang yang mengetahui hal itu, dipanggil juga saksi-saksi ahli di bidang IT dan sebagainya. Ringan, mudah Pak. Saya kebetulan S1, sedikit ngerti hukum lah soal seperti itu. Mudah, simpel, sederhana. Jangan sampai kemudian ya masuknya ke undang-undang ITE lalu ada yang dipenjara sementara kasusnya tidak selesai. Kan lucu. Orang yang menuduh dipenjara, ya, terus kemudian karena dengan undang-undang ITE kasus kasus utamanya tidak selesai. Aduh, ini kadang-kadang gimana negara ini. Begitu Pak Ihsan.
Begitulah negara ini, luar biasa. Terakhir dari Mas Tony yang sudah akan lagi menulis ke depan, apa yang jadi sorotan hari-hari ini tulisan Mas Tony, dalam perhatian terhadap bangsa ini dan mencerahkan para pembacanya? Sebagai penutup bincang kita pagi hari ini Mas Tony. Silakan Mas Tony. Iya, ke depan ini memang ada terjadi sebuah perubahan. Setiap kepemimpinan itu terjadi perubahan. Perubahan ke arah mana, ya, dan kemudian dampaknya seperti apa, ini yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dari masyarakat, rakyat Indonesia. Kalau memang baik, jangan buru-buru membuat sebuah penilaian. Pak, cari data yang akurat. Saya pikir kita harus objektif, fair, adil, yang sejak dari pikiran kita, yang kemudian kita mencoba untuk memberikan dukungan terhadap apa yang bagus, ya, memberikan support terhadap apa yang bagus, memberikan masukan terhadap apa yang bagus yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bersedia untuk melakukan kritik, ya, ketika apa yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tidak baik atau merugikan kepada rakyat Indonesia. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, mari, pembelahan yang pernah terjadi pada masa Pak Jokowi, terutama di periode terakhir, sekarang sudah harus kemudian tidak ada pembelahan lagi. Masyarakat terbelah antara yang, ya, bukan terbelah kelompok, tetapi antara yang memang mereka kritis kepada sesuatu yang buruk dan mereka yang memang mengambil, ya, keuntungan dari sesuatu yang buruk. Jadi selalu terbelah menjadi dua, ada yang kritis dan membuat kritik terhadap sesuatu yang buruk, ada yang mengambil keuntungan dan kesempatan terhadap sesuatu yang buruk itu. Dan ini selamanya tidak akan pernah bertemu. Dan kita memilih di posisi mana, ya, semua akan menjadi identitas bagi integritas kita. Begitu Pak Ihsan. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosyid pagi ini menemani pendengar di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.